berikutnya kita akan hadirkan seorang musisi senior di mana kita baru saja mendapatkan kabar bahwa beberapa waktu yang lalu rumahnya ini terbakar habis karena kebakaran. Kita akan mendengarkan cerita selengkapnya seperti apa. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan bersama ini dia Kang Jo P Project. Pagi. Lama banget ini Kita Kang ngefans Jo. banget nih sama Kang Jo. Aku terakhir ngelihat Kang Jo manggung daerah Kemayoran sama teman-teman P Project ya beberapa waktu yang lalu. Apa 90s Festival ya? Iya benar. Oh. Kang, sehat ya? Atur nuhun, sehat. Kita berempat mengucapkan terima Terima kasih. Oh, iya. Kang Jo, kami turut prihatin atas apa yang terjadi. Semoga Kang Jo diberikan kesabaran dan keikhlasan bersama dengan Ya keluarga. terima kasih. Sebenarnya saya pengen kesini bahagia kalau Pak Jadi ikut sedih lagi ya. Ya kita doakan semoga kebahagian akan Iya. kehidupannya Kang Jo. Kang Jo, mangga silakan. Oh, iya. Enggak Kang Jo. Kita mau kasih lihat ada Sule. sebuah artikel yang menimpa Kang Jo ya. Ada sebuah musibah yang menimpa Kang Jo beberapa waktu yang lalu bersama dengan keluarga. Kita mau lihat yang satu ini ya Kang Jo. Siap. Rumah Jo P Project kebakaran. Api diduga berasal dari charger handphone. Tapi emang iya ya katanya. Ini di Bandung, rumah di Bandung Kang? Di Bandung. Di Bandung daerah mana? Aku di daerah Margahayu. Dulu tetangga Sule ya Le. Waktu awal-awal. Margahayu Raya. Ya, Sama dulu. daerah saya itu. Masih sih? Iya. Oh, kamu ke Margahayu juga? Margahayu. Itu kapan Kang? Ternyata saya juga baru tahu, ternyata kawasan kita kawasan Hollywood ya. Ya, Ada banyak Boris, ada kamu, terus ada Sule. Dan juga rapat dulu. penduduk ya. Iya, rapat Itu penduduk. kejadiannya kapan Kang? Selasa, berarti hari ini hari Rabu ya? Iya. Seminggu lebih satu hari. Seminggu yang lalu ya. Seminggu yang lalu. Selasa ya. Iya. Kenapa Kang bisa dari chargeran teh kumaha? Jadi, jadi charger itu ya juga informasi nih buat orang-orang ya. Kalau charger itu memang bahaya. Kalau terus standby dan nggak dicabut. Juga ya. Handphonenya udah nggak ada sebenarnya. Cuma di standby terus. Begitu. Jadi aliran listriknya terus ada terus dan akhirnya kita tinggalin udah besar apinya. Oke. Jadi ini karena chargeran handphone bukan karena lagi ngecharge tapi chargerannya standby dicolokan. Ya, betul sekali. Oke. Kejadiannya jam berapa Kang? Mau maghrib. Oh sudah mau malam ya. Udah mau malam, mau Berarti maghrib. posisi Akang sama keluarga ada di rumah. Jadi sebenarnya saya tuh dapat satu kerjaan sebulan sebelumnya Zarto. Iya. Jadi di Jakarta itu web series di salah satu OTT. Terus jadi saya in out terus pulang balik Bandung seminggu sekali. Karena kan saya mah orang kampungnya jadi balik terus lah gitu, balik kampung. Jadi terus kecapean. Terus di tempat lain istriku tuh ada sebuah kesibukan karena menyambut ulang tahun Kota Bandung saat itu. Dia punya kebagian untuk menjadi vendor salah satu atau beberapa vendors bikin mobil hias kendaraan. Ya sebenarnya sebelnya istriku tuh selalu berikan tanggung jawabnya ke saya. Jadi saya mengkonsep beberapa vendor itu. Saya bikinin konsep capek. Dia lagi sibuk ya? Ya jadi saya pulang ke Bandung juga nggak istirahat, capek dan akhirnya sakit. Ke dokter saat itu libur panjang. Ternyata dokter ke Hong Kong. Dokter saya tuh kan ke Hong Kong. Akhirnya nggak tahu kenapa, mungkin teman-temannya Sule juga tuh datang ke rumah. Terus udah lama gak ketemu nggak ada niatan apa-apa. Minta dia tahu kalau dia tuh tukang pijat. Terus saya minta dipijat. Sembuh. Oke, besoknya sembuh. Pagi-pagi aku jogging lagi kan, jogging. Terus habis jogging udah lama mobil sama motor mobil hobi ya. Nggak panasin. Terus saya telepon montir dan teman-teman tolong dong panasin. Nah, terus aku naik motor cuma sekedar makan siang gitu. Sebelumnya memang ada di depan rumah, di pinggir rumah saya persis tuh ada kebakaran juga tapi diakibatkan kompor yang lalai dimatiin. Jadi saya di rumah nggak punya kompor. Saya nggak mau, takut itu. Nah terus makan, capek. Emang nggak mau hari itu kemana-mana pas ulang tahun Kota Bandung juga disuruh datang, saya nggak mau karena sakit kan, sakit. Terus udah gitu datang lupa ada janji salah satu produser dari Jakarta. Terus dia telepon,
ini ada di Bandung gitu. Kita ke kafe yuk gitu ngobrol. Terus gue bilang, enggak ke rumah aja. Pas ke rumah aku pikir tuh, dia teman muda lah seperti kalian gitu. Taunya datang aki-aki, aduh kata gue datang aki-aki. Ngobrol lah terus kan. Ya namanya datang kakek-kakek ya agak sepuh lah ya. Terus saya kasih minum juga bikin saya capek sendiri kan. Udah, istriku baru datang di kantor. Datang dari kantor, bilang dia sholat maghrib, habis sholat maghrib terus datang. Bawa lagi telepon lagi, ngurusin pembayaran yang vendor-vendor belum dibayar. Keras-keras kan suaranya, mungkin juga agak lama pembayarannya. Dia naik ke atas, tiba-tiba dia teriak kan, api gitu kan besar. Lari, aku kan ke atas, pas lari lihat, wah masuk tuh, nerobos. Tiba-tiba udah kayak oven, panas banget. Dan terus asapnya masuk ke hidung, tenggorokan semuanya. Dan mau pingsan gitu kan. Di rumah ada siapa aja, Kang? Ada Kang Jo? Aku, terus istriku, terus juga yang si itu tuh, si produser itu berdua itu, tamu itu di bawah. Kang, Di itu luar. kondisi rumah ketika saat itu terbakar, apa aja yang habis dilalap? Waktu aku datang sih sebenarnya cuma salah satu kursi tempatku duduk sama salah satu sofa bed gitu. Ya. Gitu. Lantai 2 ya? Lantai 2. Pas lihat udah nggak bisa apa-apa. Asap semua kan. Masuk, waduh nggak kuat keluar. Muntah-muntah kan, udah gitu dimuntahin. Wah pokoknya udah panik banget. Istriku mau masuk, aku tarik, jangan gitu, udah biarin aja. Pasrah aja apa yang terjadi kan. Tapi ada beberapa jalan aku pikir, ada jalan deh lewat belakang. Tapi semua kunci yang biasanya jendela itu kebuka kok tertutup gitu kan. Tapi nggak dikunci, jadi nggak dikunci dari dalam. Aku buka baju, diambil jendelanya karena panas. Ya. Tiba-tiba kacanya udah semuanya. Dan memang kalau kebakaran gitu juga aku juga kaget ya. Ternyata semuanya bisa hancur seketika, kaca yang tidak ada jilatan api pun itu bisa hancur juga. Sampai akhirnya alhamdulillah bisa keluar dari rumah ya, Kang? Keluar dari rumah. Ludes itu semua. Pada saat itu aku belum tahu itu ludes enggaknya. Tapi yang aku nggak kepikirin apa-apa lah, yang penting selamat. Dan juga jangan sampai menyebar ke tetangga dan yang lainnya kan. Luka-luka? Saat itu saya ini aja sesak nafas dan juga udah kayak wah, Ya karena kan kebul kan. Iya, itu. kebul. Iya, Istri iya. juga sama. asap lain kebul. Asapnya. Kalau kebul debu atuh Asap. asap. Istri sesak nafas juga. Enggak keburu karena dia kan dia mau masuk, aku suruh keluar. Udah biarin aja lah gitu kan. Itu sampai akhirnya berapa jam api bisa dipadamkan, Kang? Aku pada saat itu masih usaha, terus ambil selang kecil dan tetangga udah pada keluar. Tetangga pada keluar itu ternyata hanya 2-3 orang dan saya juga kaget itu yang nolongin saya tuh baju putih-putih siapa nggak tahu gitu kan. Semuanya malah nonton dan panik gitu kan. Akhirnya saat itu langsung kayak pasar malam. Dan itu mereka banyak jualan. Yang jualan di situ dari suami. Jualan. Dari situ pas aku udah ngerasa pasrah banget. Datanglah itu alarm itu ya, alarm suara-suara sirinenya pemadam kebakaran. Datang, mereka datang, terus itu juga ada kejadian lucu ketika saya ketemu dengan pemadam kebakaran, mereka bilang komandannya, Kang saya disuruh Pak PJ Wali Kota, teman Kang bla 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 gitu kan. Oh thank you, izin saya hancurkan gitu. Ya oke, karena kan dihancurkan kan, masuknya dihancurkan. Ayo nggak apa-apa deh gitu kan. Tiba-tiba ada orang tuh, salah satu anggotanya. Wah, saya baru pertama kali ini katanya mengamankan rumah komandan saya. Saya kan bingung, apaan gitu ya. Kok saya dipanggil komandan? Udah mau jalan, orang itu ngomong, bos, beda kan cerita yang sebenarnya kalau pemadam lagi kebakaran dengan film. Gua inget gua komandan kebakaran di film Jago Merah. Iya. Ada sempet aja gitu kan. Kebanggaan katanya bisa. Kang Jo ini emang benar-benar seniman dia sekaligus juga pelawak, masih aja bisa tertawa untuk. Ya tapi kejadian itu memang kejadian lucu gitu kan kayak gitu. Ini kita kasih lihat dulu buat sobat Ambil. Ini kondisi rumah dari Kang Jo ya di daerah Margahayu Raya, Kota Madia, Bandung. Kang, berarti sudah tidak ada ruangan yang bisa ditempati kalau gitu ya? Sebenarnya ada ruangan bawah. Ini ruangan lantai 2 saja. Tapi ruangan bawah kan waktu pemadaman ini semua dihancurin. Jadi dibikin banjir. Aku juga baru tahu polanya kayak begitu. Yang tinggal di rumah ini siapa aja, Kang? Aku sebenarnya cuma berdua sama istri. Cuma berdua. Sekarang akhirnya tinggal di mana, Kang? Mengungsi kemana? Kemarin teman-temanku baik banget. Ada yang ngasih hotel, terus ngasih ini. Terus ada
Teman-teman tetangga juga yang janda-janda udah tidur di saya aja gitu. Janda-janda. Ya nggak bisa dong. Saya Masih ah. Baik banget Bener. itu janda juga. Tapi iya. Kang Jo kita ya berharap bisa diganti berkali lipat. Amin. Mudah-mudahan Dalam insya Allah. musibah atau juga cobaan ini ya. Amin. Karena kita juga tahu cobaan bertubi-tubi datang untuk seorang Kang Jo P Project karena bukan kali ini, beberapa waktu yang lalu juga. Iya. Bukan hanya kehilangan sebuah materi, tapi Iya. ini sebuah harta yang tak ternilai harganya. Kita mau kasih lihat yang satu. Cerita haru Jopi Project saat mengenang anaknya yang meninggal karena diabetes. GG ya Kang? Iya, Di usia berapa? 27. Oh, 27 tahun Iya. diabetes ya Kang? Sebetulnya mungkin diabetes sewaktu ya, gula sewaktu. Tapi awal muasalnya dari GERD. Dari GERD, tapi ketika diagnosa dokter itu ada diabetesnya 500, tapi itu sewaktu. Dan kenapa saya juga lebih bisa kuat ya semua menghadapi ini. Harta yang terindah saya sudah diambil duluan 4 bulan lalu. Jaya buat saya ini bukannya sombong, bukan apa, ini nggak ada apa-apanya. Kebakaran ini nggak ada apa-apanya, bukannya sombong pengen minta lagi. Tapi sepeninggal anakku memang saya udah kayak Kang hidup juga ya buat apa gitu kan. Tapi God is greatest ya, Tuhan lebih bagus, lebih hebat. Ketika saya lagi mengingat itu, saya dicoba dengan ini, buat saya kebakaran ini bukan cobaan, tapi penyembuhan saya. Jadi dibikin kayak ibaratnya kalau kita sakit kaki kanan, lu coba aja kaki kiri, lu lukain, jadi lu pindah ke kaki kiri gitu. Jadi ini mungkin agak sedikit menghilangkan juga. Kenangan-kenangan. Nah itu dia yang lebih gilanya lagi. Orang punya pemikiran. Anakku tuh dulu kan dia kerja sendiri udah semuanya. Terus dia juga jadi gitaris beberapa additional band gitu kan. Dia bawa gitar, dia bawa itu. Dan orangnya diem, agak sedikit introvert gitu kan. Dia kumpulin semua alat-alat dan itulah peninggalan anakku. Aku lagi coba memorabilia, Aku coba dari mulai foto, dari mulai gitar, keyboard, semuanya alat-alat. Aku coba dan aku mau bikin studio. Nah, di rumahku, biar untuk mengenang anakku. Oke. Dan aku kumpulin pas kebakaran ini. Gak tahu kenapa semuanya hancur. Seolah-olah anakku bilang bahwa, udah Pak, lu jangan ingat gua lagi. Gua udah oke di sana. Itu. Jadi hilang semuanya, nggak ada. Hilang semua yang tadi niatnya mau dikumpulkan. Kumpulin itu dari foto dia masa kecil. Kebetulan anakku tuh satu SMP dengan Nazar kalau nggak salah, Jal. Iya, siapa Di namanya? Asalam, Jal. Ya, aku udah salam. Iya, bener. Oh iya. Jadi Nazar di Asalam banyak cerita tentang Nazar. Nah, aku dapat dari anakku. Itulah Nazar yang sana menyembuhkan gitu. Akang ya, Iya, jadi istilahnya. dibakar semua dan seolah-olah kenangan dia dibawa terkubur oleh anak. Kang, ada yang bilang kesedihan terberat umat manusia adalah harus kehilangan anak. Ya, betul. Tapi Akang melewati dengan, ya kita paham bahwa dengan perjalanan waktu, membentuk Akang seperti sekarang, baru 4 bulan ditinggal anak, harus kehilangan Ya. rumah yang juga penuh dengan memori. Ya. Pasti ada memori yang tidak bisa dilupakan bersama dengan GG. Yang tidak pernah bisa Akang lupakan dari GG itu apa sih Kang? Iya, saya naik motor bareng. Saya naik motor, saya riding ke Pangandaran. Saya riding ke beberapa tempat. Dan selalu kita, ada spot-spot yang luar biasa. Kita main musik sama-sama. Dan pernah juga beberapa kali anakku jadi additional gitar di band aku dan teman-teman. Jadi, dan yang setahun belakangan sebelum dia meninggal, itu dia mulai menggemari lagu-lagu yang mendekati kematian. Kayak Tears in Heaven. Terus aku bilang, jangan bawain lagu ini, tahu nggak lagu ini gini-gini. Ya, I know, bilang gitu kan bahwa kematian I think is very peace, damai dan sebagainya, kayak gitu. Terus dia bawain lagu Spirit Carry On. Itu semuanya tentang kematian, kayak memang bener-bener seperti itu. Firasat Kenapa gitu Rian? ya. Kenapa Rian? Apa yang Punten buat Kang. Rian menjadi... Aku ngeliat Akang itu mirip sama almarhum papa saya. Masa sih? Hari ini 2 tahun meninggalnya papa saya. Oh. Beliau juga suka touring ke Pangandaran. Jadi saya ingat papa saya. Punten ya Bapamu Kang. siapa dia? Oh. Aku pasti tahu. Enggak lah, enggak kenal. Tapi saya dari tadi ngeliatin Akang mirip pisan sama papa saya. Mirip Semuanya pisan. dia yang ngomongnya. Iya pas bilang touring ke Pangandaran, aku jadi inget Riley suka touring ke Pangandaran. Punten ya Kang ya? Nggak apa-apa. Ya, Semangat Rian. aku juga
ikut sedih juga ya nih. Iya, tapi kita paham betul bahwa kehilangan adalah satu hal yang pasti Ya, ya. Rian, saya pernah nonton film apa itu Brad Pitt main di apa Thor apa sih? Kok jadi lupa? Itulah. Satu filmnya lah Satu film Iya. cerita tentang Yunani Gladiator, sorry. No, Gladiator itu kayak gitu. Troya. Ada di situ Raja Priam bilang, saya minta anakku balik karena kau yang telah membunuhnya dan kau ambil gitu kan. Terus, oke, kamu musuh saya gitu kan. Terus dia bilang, sampai kapanpun kamu matahari terbit dan terbenam, kamu tetap musuh saya. Tapi saya, bapak anak itu, bapak si Hector gitu kan. Kamu tahu nggak, kalau yang paling sedih dalam dunia ini, ketika anaknya satu demi satu meninggal duluan daripada bapaknya. Ya. Saya mending duluan. Jadi pada saat itu pernah aku pikir, kenapa gua nggak duluan ya? Tapi begitulah takdir ya Kang, kita nggak Ya, pernah tahu. betul. Cuman pada akhirnya kita juga paham betul bahwa kehilangan adalah satu hal yang pasti yang mengajarkan kita satu hal bahwa kita sebagai manusia harus belajar apa arti keikhlasan. Kita akan belajar Ya. lagi tetapi pagi-pagi ambil. Pagi-pagi Ambiar geger.